Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu definisi pembelajaran tematik integratif. Berdasarkan KBBI, tematik ini diartikan sebagai tema. Nah, tema yang dimaksud memiliki peran sebagai alat penggabung dari berbagai materi yang bermacam-macam dari berbagai mata pelajaran yang mempunyai konsep yang sama. Nah, sedangkan integratif itu memiliki arti sebagai penggabungan. Untuk selanjutnya adalah definisi mengenai pembelajaran. Pembelajaran adalah kegiatan siswa dalam mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Sehingga dapat diambil pernyataan bahwa pembelajaran tematik itu merupakan pembelajaran terpadu, di mana menggunakan tema sebagai pengait untuk beberapa mata pelajaran, sehingga mampu memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Lalu, bagaimana pengertian dari pembelajaran tematik integratif? Menurut Kemendikbud, pembelajaran tematik integratif atau tematik terpadu menggunakan tema untuk mempersatukan kegiatan pembelajaran yang menggabungkan beberapa mata pelajaran sekaligus dalam satu kali tatap muka. Nah, sehingga siswa mendapat pengalaman belajar yang lebih bermakna karena siswa selalu melalui pengalaman langsung atau kehidupan nyata dalam memahami berbagai konsep yang dipelajari yang kemudian dihubungkan dengan konsep lainnya yang telah mereka kuasai. Nah, dari penjelasan tersebut, dengan pembelajaran tematik integratif, siswa akan memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna dan pengetahuan yang mereka dapatkan melingkupi semua lintas disiplin ilmu melalui penggabungan konsep dari berbagai mata pelajaran dengan tema tertentu, di mana tema yang diambil adalah tema yang sudah familiar atau sudah ada di kehidupan nyata siswa. Selanjutnya, menurut Permendikbud nomor 67, di sana menjelaskan bahwa pembelajaran tematik integratif adalah pendekatan dengan mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam tema. Dari dua pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran tematik integratif adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam satu tema, sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna serta pengetahuan yang didapat tidak terbatasi oleh adanya disiplin ilmu tertentu. Nah, oleh karena itu, pembelajaran akan dapat mengembangkan ranah kognitif, afektif, dan keterampilan siswa dengan seimbang dan menyeluruh. Sesuai dengan pengertian tersebut, dalam pembelajaran tematik integratif, pengintegrasian terwujud ke dalam dua hal, yakni yang pertama adalah integrasi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah integrasi dari berbagai konsep dasar yang berkaitan. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dari pembelajaran tematik integratif. Pertama, yang akan kita bahas adalah mengenai tujuan dari pembelajaran tematik integratif. Yang pertama adalah berorientasi pada satu tema. Nah, di mana dalam pembelajaran tematik integratif fokus terhadap tema yang terdiri dari penggabungan beberapa konsep dari berbagai mata pelajaran. Selanjutnya adalah menyajikan konsep berdasar atas beberapa mata pelajaran dengan tujuan untuk mengembangkan berbagai kompetensi dalam tema tertentu. Kemudian yang ketiga adalah mewujudkan materi yang lebih mendalam dan berkesan. Cara mewujudkan hal tersebut yakni berdasarkan tema bagi siswa. Tujuan yang keempat yakni menciptakan suasana pembelajaran yang menuntun siswa berkomunikasi dengan baik, yakni dengan mengkaitkan pembelajaran pada pengalaman pribadi siswa. Tujuan yang kelima, siswa menjadi lebih bersemangat dan aktif. Hal ini akibat pembelajaran yang dirancang atas dasar keseharian yang dekat dengan anak. Misalnya, tema yang menggunakan tema yang mudah atau nyata dalam kehidupan anak, misalnya seperti tema keluarga, tema lingkungan, desa, dan lain sebagainya.
Kemudian tujuan yang keenam adalah pembelajaran lebih berkesan serta membekas dalam siswa. Hal ini karena konteks tema yang familiar atau dengan aktivitas kesehariannya. Kemudian tujuan yang ketujuh adalah menciptakan pembelajaran yang efisien karena penyajian 4 hingga 5 mata pelajaran itu dapat disajikan sekaligus dalam 2 atau 3 kali pertemuan saja. Yang terakhir adalah moral dan budi pekerti siswa dapat tumbuh dengan cara mengangkat beberapa nilai budi pekerti sesuai dengan kondisi dan situasi. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat pembelajaran tematik integratif yang pertama adalah mudah memusatkan perhatiannya kepada suatu tema, yakni dengan pembelajaran tematik integratif, siswa mudah memusatkan perhatiannya kepada suatu tema tertentu. Manfaat yang kedua adalah mempelajari pengetahuan serta mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema. Nah, dengan pembelajaran tematik ini, siswa mampu mempelajari pengetahuannya serta mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema tertentu. Kemudian, manfaat yang ketiga adalah memahami secara mendalam dan berkesan. Maksudnya adalah dengan pembelajaran tematik integratif ini membuat siswa lebih memahami secara mendalam dan berkesan terhadap materi pelajaran. Selanjutnya, manfaat yang keempat, yakni kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik, yakni dengan mengkaitkan antar mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Kemudian manfaat yang kelima adalah merasakan lebih bermanfaat dan bermaknanya belajar. Hal ini karena pembelajaran disajikan dalam konteks tema yang jelas. Kemudian manfaat yang keenam adalah lebih bergairah belajar. Maksudnya, siswa lebih bergairah belajar akibat bisa berkomunikasi dalam situasi nyata. Misalnya, bercerita, bertanya, menulis, sekaligus mempelajari mata pelajaran yang lain. Kemudian manfaat yang terakhir adalah menghemat waktu. Maksudnya hal ini yaitu dapat menghemat waktu guru karena pembelajaran yang disajikan dengan tematik integratif dapat dipersiapkan sekaligus dan disajikan dalam 2 atau 3 pertemuan. Selebihnya dapat dipakai untuk kegiatan remedial dan pengayaan. Selanjutnya ada karakteristik pembelajaran tematik integratif. Menurut Trianto dan kawan-kawan menyatakan bahwa model pembelajaran ini menggabungkan beberapa mata pelajaran menjadi satu tema yang menumbuhkan pembelajaran yang bermakna bagi pengalaman siswa. Dengan menggunakan kurikulum 13 ini diharapkan siswa semakin aktif menggali informasi dan mampu memecahkan permasalahan yang mereka temukan. Selain itu, pada pembelajaran ini materi yang diajarkan dapat diintegrasikan dengan kehidupan sehari-hari agar siswa mampu memahami materi dengan mudah. Karakteristik pembelajaran tematik integratif menurut Prastowo, yang pertama ada menggabungkan dengan berbagai mata pelajaran. Misalnya ketika guru sedang menjelaskan tentang mata pelajaran bahasa Indonesia, materi implementasi kalimat tolong, minta maaf, dan terima kasih, kemudian diintegrasikan dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan materi tolong menolong dan saling menghargai. Karakteristik yang kedua ada berpusat pada siswa atau student-centered learning. Dalam pembelajaran ini, guru memberikan ruang luas bagi siswa untuk mengekspor pengetahuannya. Jadi, mereka dibebaskan untuk mencari tahu tentang informasi dan pemecahan masalah sesuai dengan gaya belajarnya, ketertarikan maupun kemampuan yang mereka miliki. Namun, tidak terlepas dari pengawasan guru sebagai fasilitator bagi siswa saat proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga ada pemisahan mata pelajaran yang tidak signifikan. Jadi pada saat guru menjelaskan suatu topik,
untuk perpindahan ke topik lain diharap tidak terlalu signifikan. Maka dari itu, saat pembelajaran diarahkan pada pembahasan tema-tema yang paling dekat. Karakteristik yang keempat ada pengembangan keterampilan pada siswa. Dengan digunakannya mode pembelajaran student-centered learning, guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplor pengetahuannya dan mencari tahu solusi dari permasalahan yang mereka alami. Dengan itu, siswa akan terbiasa berpikir kritis dan mengembangkan keterampilan yang mereka miliki dengan ilmu-ilmu yang baru. Karakteristik yang kelima ada menggabungkan permainan dengan belajar. Jadi, salah satu pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran tematik bisa menggunakan pendekatan saintifik. Dengan menggunakan pendekatan saintifik ini dapat mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya anak-anak memang suka bermain. Jadi bisa kalau materi pelajaran yang dijelaskan oleh guru digabungkan atau dikaitkan dengan permainan. Bisa dengan permainan tradisional atau permainan modern. Jadi anak akan merasa tidak bosan dengan hal tersebut. Malah siswa akan merasa semangat untuk mencoba hal baru dan belajar bersama teman-temannya. Dan karakteristik yang keenam ada pengembangan skill komunikasi pada siswa. Dengan dilatihnya siswa untuk menggali informasi dalam pemecahan masalahnya sendiri, dengan itu skill komunikasi siswa menjadi terlatih atau terbiasa. Kemudian mereka akan mempresentasikan hasil belajarnya kepada guru. Setelah itu guru memberikan evaluasi dari hasil belajarnya. Dengan itu suasana kelas akan lebih hidup karena terjalinnya komunikasi antara guru dan siswa semakin terjaga. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar implikasi pembelajaran tematik integratif. Yang pertama ada memiliki tema yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi tema yang ada pada pembelajaran ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa, di mana yang di dalamnya terdapat beberapa mata pelajaran yang dijadikan satu agar dapat saling berkaitan satu sama lain. Yang kedua ada pemilihan tema secara khusus. Dalam pemilihan tema mata pelajaran pada pembelajaran ini tidak dipilih secara acak, namun dipilih dengan menentukan hubungan materi satu dengan materi yang berbeda dalam satu tema agar tercapai pembelajaran yang bermakna. Yang ketiga, ada metode belajar yang sesuai tujuan kurikulum. Diharapkan dalam pembelajaran tematik integratif ini memilih metode yang sesuai dengan tema yang diajarkan agar tercapai tujuan yang telah disusun, di mana tujuan yang telah disusun telah disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, materi sesuai kebutuhan dan kemampuan siswa. Jadi materi yang akan diajarkan haruslah dipertimbangkan sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan kemampuan siswa. Jadi materinya tidak dipilih secara acak ataupun hanya sekedar untuk disampaikan agar siswa mendapat wawasan baru, tetapi harus juga disesuaikan dengan gaya belajar, kebutuhan, dan kemampuan siswa. Selanjutnya ada implikasi pembelajaran tematik integratif. Yang pertama, implikasi bagi guru. Peran guru dalam menentukan metode pendekatan sumber dan bahan ajar bagi siswa. Dalam pembelajaran tematik integratif ini diperlukan guru yang kreatif dalam pemilihan metode pendekatan sumber dan bahan ajar bagi siswa agar menumbuhkan pengalaman belajar siswa yang semakin bermakna, menarik, kreatif, menyenangkan, dan mencapai tujuan belajar. Maka dari itu dibutuhkan guru yang mampu memahami karakteristik siswa yang berbeda-beda dan mampu mengimplementasikan materi yang diajarkan secara konseptual maupun praktikal. Implikasi yang kedua ditujukan bagi siswa.
Bagaimana siswa memahami materi pembelajaran dengan memperhatikan guru saat menjelaskan, aktif bertanya saat diskusi, mengeksplor pengetahuan, memecahkan permasalahan secara mandiri, lalu mengomunikasikan hasil belajarnya kepada guru, lalu guru memberikan evaluasi sesuai dengan materi yang ditanyakan. Selain itu, dapat juga siswa melakukan belajar secara individu ataupun dengan kelompok. Dengan itu, tujuan belajar akan mudah tercapai dengan keaktifan yang berlangsung di kelas, komunikasi antara guru dan siswa. Implikasi yang ketiga ditujukan untuk sarana dan prasarana, mengenai kebutuhan fasilitas sekolah untuk menunjang proses pembelajaran siswa. Pada poin ini memang perlu diperhatikan bagi sekolah juga agar melengkapi kebutuhan siswa atau memfasilitasi sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Namun untuk di beberapa sekolah terpencil atau terpelosok biasanya memang untuk hal ini sedikit kurang karena ada beberapa faktor lainnya. Tetapi itu semua tidak menjadi penghambat apabila guru memiliki peran yang kreatif sehingga memanfaatkan bahan ajar atau sarana prasarana yang ada di sekitar menjadi fasilitas bagi siswa. Jadi kelebihannya siswa akan lebih dekat dengan lingkungan. Namun pada era 5.0, buku bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Mereka dapat memanfaatkan dua sumber belajar antara lain Learning Research by Design atau didesain khusus untuk keperluan belajar. Contohnya, buku, aplikasi-aplikasi yang ditujukan untuk belajar seperti e-learning, Google Classroom, Kahoot, Quizzes, dan lain-lain. Dan sumber belajar yang kedua atau bisa dikenal dengan Learning Research by Utilization atau bisa dikatakan dapatkan dari lingkungan. Misalnya museum, taman, atau kebun, dan fenomena-fenomena alam. Kemudian implikasi yang kelima ditujukan pada pemilihan metode. Hal ini memerlukan perhatian khusus agar guru mampu menyampaikan materi yang diajarkan dengan mudah dan bermakna. Memang pada saat pemilihan metode atau bisa juga dalam pemilihan pendekatan diperlukan tindakan khusus dalam pemilihan. Karena dengan dipilihnya metode dan pendekatan dengan benar, maka itu akan memudahkan bagi guru untuk menjelaskan materi dan bagi siswa memahami sebuah materi yang telah dijelaskan tadi. Selain itu, apabila metode dan pendekatannya sudah pas atau sudah sesuai, siswa tidak akan mudah bosan. Justru malah siswa akan merasa lebih tertarik dan semangat belajarnya semakin tinggi. Dengan itu, siswa akan mengembangkan pola pikirnya dengan kritis dan mampu lebih dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada. Dan implikasi yang terakhir ditujukan pada pengaturan ruangan. Dengan pengaturan ruangan yang nyaman akan membuat suasana semakin hidup dan menyenangkan. Pada hal ini mungkin tidak terlalu terlihat, namun akan berdampak besar bagi siswa. Karena tata letak yang ada di kelas juga berpengaruh pada proses pembelajaran. Dengan pengaturan ruangan yang nyaman akan membuat suasana belajar semakin hidup dan menyenangkan. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tata letak kelas. Tata letak bisa disesuaikan dengan materi yang sedang diajarkan. Bisa juga dengan penambahan media-media belajar yang sesuai dengan materi yang sedang diajarkan tadi. Yang kedua, bisa juga dari tata letak tempat duduk yang rapi dan mudah diatur. Jadi yang perlu diperhatikan pada tata letak tempat duduknya yaitu rapi, agar kelas terasa nyaman. Kemudian bisa jadi seminggu sekali atau 2 minggu sekali siswa yang ada di depan bisa digilir ke belakang. Jadi kayak dijadwal gitu. Kemudian mudah diaturnya ketika nanti siswa sedang belajar berkelompok, mereka bisa menggeser kursinya secara berkelompok.
Lalu setelah pembelajaran selesai bisa dikembalikan ke tata letak sebelumnya. Selanjutnya bisa juga peserta didik diajak duduk di lantai namun dilapisi dengan karpet. Jadi nanti akan menumbuhkan suasana baru dan anak tidak merasa bosan ketika harus duduk di tempat duduk terus. Kemudian pada dinding-dinding kelas bisa juga ditempeli dengan hasil karya anak-anak. Misalnya ketika anak diminta untuk membuat kerajinan tangan seperti figura atau foto-foto kelase seperti itu. Kemudian selanjutnya bisa juga pada kelas diberikan pojok baca atau perpustakaan mini. Di situ nanti terdapat buku-buku referensi yang bisa digunakan siswa kapan saja. Mungkin bisa dibaca ketika jam istirahat atau ketika memang siswa tersebut membutuhkan buku tersebut. Dan yang terakhir bisa juga untuk diberi rak atau wadah agar buku-buku atau alat-alat tulis yang ada di kelas tertata rapi dan tidak berantakan. Itu juga berpengaruh terhadap keestetikan kelas. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya Zanba Waramita dan Suci Kurnia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Di sini kami semua juga sama-sama belajar mengenai pembelajaran tematik integratif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.